Jadi kalau yang diajarkan oleh para leluhur, ya, memayu hayuning bawono alit atau memayu hayuning sariro itu dimulai manusia ini dimulai pasti harus namanya melakukan memelihara kebaikan dari pikirannya. Hmm. Jadi istilahnya disampaikan harus lantip pamikire. Orang Jawa Ya. bilang lantip pamikire, harus cerdas dalam berpikirnya. Kemudian harus titis panggraitane. Titis panggraitanya ini harus tepat perkiraannya. Nah, dari kata lantip pamikire ini saja, ini kan sangat luas sekali. Ya, Ya, kita betul. tahu bahwa manusia itu berjalan kepalanya di atas. Ini kan juga menandakan bahwa segala tindakan kita harus mengacu kepada pikiran yang jelas, yang baik. Kita berjalan harus menggunakan pikiran. Sudut pandang Rahayu. Terima kasih Pak Cahayaji Purbokusumo Rahayu. Rahayu, Dalam kesempatan kita kali ini Pak, di podcast kita akan membahas tentang ajaran konkret daripada leluhur Jawa itu sebenarnya seperti apa sih? Karena ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ajaran-ajaran leluhur kita itu sebenarnya seperti apa. Tentunya kalau kita bicara leluhur kita, bahwa ajaran-ajaran dari leluhur kita itu kan sifatnya adalah ajaran kebijaksanaan ya Pak, nggih. di mana salah satu dari ajaran tersebut itu untuk membentuk karakter dan cara hidup kita sebagai orang Jawa khususnya nih. Nah itu kalau kita pelajari lagi, itu salah satu yang sering kita dengar dalam ajaran leluhur kita itu tentang budi pekerti. Nah ini bagaimana nih kita sebagai manusia itu hidup dengan ajaran budi pekerti itu seperti apa. Nah, mungkin Pak Cahyaji bisa menjelaskan sebenarnya konsep budi pekerti yang diajarkan oleh leluhur kita itu sebenarnya seperti apa sih persisnya gitu. Nggih, terima kasih Raden Kusuma. Jadi kalau kita bahas mengenai budi pekerti luhur, berarti kan ada budi, ada pekerti, ini sama dengan pakarti atau tindakan dan Ya, sesuatu yang luhur. Nah, budi sendiri ini mewakili suatu kesadaran. Kesadaran ini kan tidak hanya pikiran saja, tetapi juga dari hati kita. Makanya orang Jawa bilang kan, oh wong kae duwe ati, wong kae ra duwe ati kan gitu. ya, Kadang-kadang maksudnya itu hati ini sebagai pertimbangan gitu loh. Nah, kalau misalkan kita ngomong pakarti berarti adalah suatu tindakan. Nah, jadi tindakan ini kan dipengaruhi oleh pikiran kita. Karena orang istilahnya mau berbuat suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk, itu kan selalu menggunakan pikiran. ya, Contohnya nih, kalau kita lihat orang korupsi kan tetap pakai pikiran kan? Mau betul. pakai pikiran, kalau kita mau berbuat menolong orang pun juga pakai pikiran. Mau Ya, korupsi juga pakai pikiran. Tetapi sebagai pertimbangan kesadaran itu ada di pikiran dan disambungkan dengan hatinya. Nah, hmm, karena sebagai pertimbangan yang utama. Terus kemudian ada suatu di sini adalah keluhuran. Bagaimana dengan keluhuran? Ya, hmm, keluhuran ini berarti dijalankan secara terus-menerus, tindakan sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama ini yang bagaimana? Ya, sesuatu yang utama ini tindakannya sesuai dengan pedoman-pedoman ajaran kebaikan dalam kehidupan. hmm, Dan keutamaan ini berarti harus menjalankan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya serta alam semesta. Jadi kalau misalkan sudah membuat seperti itu, berarti orang ini sudah memiliki namanya suatu keluhuran. Itu. artinya gini ya Pak, kalau kita memperdalam tentang pemahaman budi pekerti sendiri itu tadi kan disampaikan bahwa budi itu kan adalah satu kesadaran ya. Artinya apakah dari leluhur kita dengan konsep budi pekerti itu segala sesuatu yang kita lakukan itu mendasarkan pada kesadaran kita. Apakah seperti itu? Nah, yang jadi pertanyaan itu kan kesadaran yang seperti apa ini menurut Pak Cahayaji? Jadi kalau misalkan namanya suatu kesadaran, tentunya kesadaran ini tentunya harus mengacu ke sesuatu yang baik. Karena begini, kalau misalnya kita lihat putaran jam itu kan mengarah dari kiri ke kanan. Hmm, Dari misalkan ini dari timur juga ke selatan, ke barat, ke utara, itu ya. berputar juga. Jadi segala sesuatu itu harus menuju ke sesuatu yang baik. Nah, ajaran leluhur kita juga mengajarkan namanya memayu hayuning bawono. Ya.
Jadi ini kan memayu hayuning bawono ini adalah menjaga, memelihara kebaikan, keselamatan, kesejahteraan. Nah, bawono ini juga sebagai bawono alit atau jagat alit atau jagat pribadi Hmm. dan bawono agung berarti alam semesta. Nah, di dalamnya itu ada istilahnya bawono alit itu bisa dikatakan memayu hayuning sariro. Terus Hmm. itu memayu Hayuning Sari itu menjaga kebaikan dari dirinya. Terus kemudian memayu Hayuning keluarga, jadi menjaga kebaikan dari keluarganya. Kemudian ada memayu Hayuning bangsa, berarti harus menjaga kebaikan dari bangsa itu. Terus memayu Hayuning Bawono Agung, jadi harus menjaga alam semesta ini. Jadi ini kan sederhana jika diucapkan, tetapi apabila dilakukan ini Ya, sesuatu yang sangat-sangat istimewa sebenarnya seperti itu. ya. Ini Pak Cahayaji, tadi kan Pak Cahayaji menyampaikan tentang adanya Memayu Hayuning Bawono Alit atau kita sebut sebagai Memayu Hayuning Sariro. Nah, dari Memayu Hayuning Sariro itu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan nih Pak Cahayaji? Jadi kalau yang diajarkan oleh para leluhur, ya, memayu Hayuning Bawono Alit atau memayu Hayuning Sariro itu dimulai manusia ini dimulai pasti harus namanya melakukan memelihara kebaikan dari pikirannya. Hmm. Jadi istilahnya disampaikan harus lantip pamikire. Orang Jawa Ya, bilang lantip pamikire, harus cerdas dalam berpikirnya. Kemudian harus titis panggraitane. Titis panggraitanya ini harus tepat perkiraannya. Nah, dari kata lantip pamikire ini saja, ini kan sangat luas sekali. Ya, ya, kita betul. tahu bahwa manusia itu berjalan kepalanya di atas. Ini kan juga menandakan bahwa segala tindakan kita harus mengacu kepada pikiran yang jelas, yang baik. Kita berjalan harus menggunakan pikiran. Misalkan kalau hewan itu antara kepala, perut, dan organ reproduksi ya, itu sejajar. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana itu kebutuhan dari perutnya, mana kebutuhan dari seksualitasnya, itu tidak bisa membedakan. Nah, di sini suatu hal yang luar biasa apabila kita memahami filosofi ini. Ketika bilang lantip pamikire, berarti manusia ini apa? Manusia ini harus banyak belajar, harus banyak memahami sesuatu. Dan titis panggraitane dalam arti prediksi-prediksinya atau perkiraan-perkiraannya itu tepat. Tepat. Nah, misalkan Hmm. gampang begini, kalau anak sekolah ya kan, kalau Ya, misalkan belajarnya dia pinter nih, ya tentunya nilainya akan bagus karena pinter dalam memprediksikan. Nah, ya, ya, dalam kehidupan pun juga sama. Kira-kira mau mengarah kemana kan gitu. Itu pun kan juga pakai perhitungan-perhitungan, pakai pemikiran-pemikiran yang istilahnya yang tepat supaya apa yang dia capai itu bisa terlaksana dengan baik. Ini baru dari lantip pikirane atau pamikire. Terus ada yang bilang istilahnya meletik pamikire. Meletik pamikirnya itu bukan kok pikirannya loncat gitu, enggak. Dalam arti kan itu kan loncat pikirannya. Dalam arti loncat pikirannya itu kita ketika berpikir itu tidak hanya satu dua langkah atau tidak hanya setahun dua tahun, tetapi kita harus mempunyai visi misi yang jelas itu. Jadi ya. visi misi yang panjang itu seperti apa yang kita kerjakan itu. Nah, terus kemudian ada yang disampaikan istilahnya sidik paningale awas pandulune. Awas lan waskito. Jadi istilahnya sudah awas dan waskito, kemudian sidik paningale itu adalah tajam penglihatannya. Ini tajam penglihatannya di sini dalam arti mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Hmm. Dan selain itu, mata ini juga kita gunakan untuk membaca peluang-peluang yang ada untuk kehidupan kita. Karena kan setiap manusia itu dalam kehidupan kan mempunyai peluang-peluang dalam kehidupannya untuk kebaikannya. Terus kemudian untuk melihat tindakan-tindakan apa yang sudah dikerjakannya. Jadi bisa untuk mengevaluasi juga. Jadi melihat dengan arti kata luas. Nah,
dari dua tindakan ini, ketika kita sudah melakukan ini juga sudah sangat orang ini pasti luar biasa. Dia melihatnya pasti akan lebih hati-hati. Karena kan dengan penglihatan yang tajam ini, orang ini juga menjadi waspodo. Maka Hmm. dikatakan sebagai kan kudu eling lan Mas waspodo. Podo ya, ya. Eling lan waspada tansah ngati-ati. Nah, sebenarnya ada filosofinya atau pepatahnya orang Jawa istilahnya dugo kiro digowo ati-ati ojo lali. Jadi istilahnya tata sila atau tata trap sila atau sopan santun harus dijaga, tata krama harus dijaga, dan hati-hati jangan lupa. Ini karena ini istilahnya merupakan sak beja-bejane wong kang lali sih beja wong kang waspada. Jadi orang yang lupa itu mendapat keberuntungan tetapi masih beruntung orang yang waspada. Podo. Tuh. Nah ini Pak Cahyadi, tadi kan kita setiap melangkah itu kan harus dipikirkan dulu nih. Kalau dari konteks pemahaman kita bahwa dalam melakukan sesuatu itu sebenarnya yang diutamakan itu pikiran atau dari hati kita, Pak. Kalau menurut Pak Cahyadi itu seperti apa itu? Ya dilakukan tetap dua-duanya. Dan itu kan suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan karena Hmm. pikiran adalah suatu alatnya untuk mencapai apa tujuan, tetapi tujuan tadi harus dikembalikan lagi nih ke hatinya. Hmm. Cocok nggak dengan hatinya? Sesuai nggak dengan apa istilahnya kata yang keluar dari hatinya yang sejati? Terus di situ juga istilahnya jadi manusia untuk memayu hayuning sariro itu juga harus tengen talingane. Hmm. Manusia ini tengen talingane ini berarti apa? Harus tajam pendengarannya. Tajam pendengarannya harus apa nih? Berarti kita ini harus mendengarkan berita. Kita juga harus tahu berita ini mengarahnya kemana. Nanti gambarannya seperti apa. Terus kemudian kalau dikasih nasihat seseorang, meskipun tuh yang ngasih nasihat anak kecil loh ya, Ya, kalau nasihatnya baik ya kita harus dengarkan. Itu. Jadi kita nggak melihat suara ini dari siapa, tapi ketika suara itu suatu hal yang baik, ya kita harus lakukan. Ini makanya harus tengen talingane, harus tajam pendengarannya. Terus harus tajam panggondone. Tajam panggondone adalah tajam dalam menghirup sesuatu. Menghirup sesuatu ini kan berarti melacak. Ya kalau misalnya kita nih ada istilahnya tahu nih, oh bau yang harum. Nah, ya. bau baik itu bau harum makanan atau bau harum bunga ataupun bau yang tidak sedap. Kita ini tahu dalam arti sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kita juga bisa mencium nih, oh orang ini kayaknya nih karakternya nih baik. Eh, Terus saya harus seperti apa bertingkahnya, kan begitu. Jadi kita harus bisa menempatkan segala sesuatunya dengan baik pula. Nah, terus di situ kita juga bisa melihat tuh kalau ada gelagat atau istilahnya tanda-tanda hal yang tidak baik. Nah, ini kita misalkan ini kita harus mengambil tindakan nih, harus menghindar atau bagaimana. Contoh nih, misalkan teman-temannya diajak nih bareng-bareng pesta bareng misalkan pesta Hmm. bareng kemudian ada yang mau ngajak misalkan minumnya terlalu over nanti kan bisa mabuk kan begitu. Ya, Kan kalau pas pulang nanti nyetir sendiri kan repot kan gitu. Nah ini kan udah tahu oh, gelagatnya ini nggak baik kalau supaya kita segera segera menyingkir. Ini tujuannya kan juga untuk apa? Menjaga karahayuan atau kebaikan dari dirinya ya, temennya nih mengajak korupsi bersama kan gitu. Nah, ya. ini kan udah langsung, oh jangan, ini kan nanti nggak baik untuk dijalankan. Nah itu dari panca indera ya. Terus juga disampaikan orang Jawa itu dalam pepatahnya harus tutus wicarane. Tutus wicaranya ini harus ngomongnya ini harus tuntas. Hmm. Tuntas yang bagaimana? Ngomongnya juga harus menggunakan tatanan merangkai kata-katanya itu harus dengan tata bahasa yang baik atau tutur bahasa yang baik. Jadi sudah disampaikan di situ, ini sangat jelas sekali bagaimana kita ngomong dengan tatanan yang baik untuk kebaikan. Nah, ini kan suatu budi pekerti yang Ya, luhur. ya, Jadi betul. ya diaplikasikan. Siapa yang nggak senang kalau diajak ngomongnya yang baik-baik?
Kalau Ya. marketing ngomongnya nggak pinter, nggak baik-baik, ya nggak ada pemasukan. Seperti itu. Ini hal yang sederhana. Kalau kita nih bekerja, ya kan, kalau kita nih pinter ngomongnya, ngomong yang baik, ya itu rezekinya kan juga lancar, kan dapat karahayuan, dapat Ya, kebaikan. ya. Jadi bukan berarti ngomong yang baik untuk menipu, kan ini harus dipisahkan, gitu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya untuk menipu berarti nggak ada pakarti yang luhur. Jadi tetap mengacunya harus mempunyai pakarti yang luhur Seperti yang tadi. luhur ya. Itu. Betul. Nah, ini Pak Cahyaji tadi yang dijelaskan sama Pak Cahyaji itu bahwa segala sesuatu apa yang mau kita lakukan tuh dari baik dari pikiran, dari hati kita, itu kan perlu pertimbangan yang luar biasa ya. Karena apa yang nanti kita lakukan itu kan bisa kita prediksi apa yang nanti akan terjadi dan lain-lain lah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyaji. Artinya sebenarnya kalau kita bicara budi pekerti luhur yang diajarkan oleh luhur kita itu secara tidak langsung sebenarnya kita itu diajarkan untuk bagaimana kita mengendalikan ego kita ya Pak Cahyaji. Ya, benar sekali Raden Cuma. Jadi selain kita mengendalikan ego kita, kita juga mempunyai tujuan dalam kehidupan ini mengarahnya mau kemana. Dan kita juga menggunakan daya yang ada di manusia. Jadi misalkan nih manusia kan perbedaan dengan hewan kan adalah pikirannya, Ya, hatinya. Nah, ini yang kita harus tonjolkan. Itu. Makanya kadang kan disampaikan harus menjaga menjaga hati dan menjaga pikiran. Nah, terus nantinya akan ada muncul misalkan suatu tindakan. Nah, tindakan ini kan harus selain karya utomo atau krido utomo. Apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita, dengan tindakan kita, itu merupakan tindakan yang utama. Utama ini adalah tindakan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi lingkungan ataupun bermanfaat kalau bisa-bisa bermanfaat bagi alam semesta. ya, Jadi selain dituntut kita berbuat budi pekerti yang baik dan luhur ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita kerjakan ini juga bermanfaat bagi alam semesta raya ini. Tentunya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, kalau orang sudah memahami seperti ini, tentunya mereka ini ketika hidup di dunia, dia pasti akan memiliki suatu namanya keahlian. Karena dia sudah memikirkan nih karya utama atau krido utomo. Krida utama atau karya utamanya ini apa nih dalam kehidupan. Nah, kalau mereka nggak punya karya, ya berarti kan belum memayu hayuning sariro. Itu ya, 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 harus mempunyai karya. Makanya saya bilang di depan mudah untuk diucapkan, tetapi ya, ketika betul, melaksanakan ini sesuatu ajaran yang diajarkan leluhur kita ini hal-hal yang sangat 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 bagus itu loh. Hmm. betul. Karena memang kalau tadi kita membahas tentang budi pekerti luhur itu suatu hal yang sederhana diucapkan ya Pak ya. Tetapi Ya, ketika kita memahami secara filosofisnya, pemaknaan secara mendalam itu bahwa ketika kita memahami budi pekerti ini adalah kesadaran untuk melakukan segala sesuatu itu betul-betul bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita kan secara sederhananya seperti itu. Namun di dalam kesederhanaan itu sendiri kan banyak ya tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyadi ada namanya Memayu Hayuning Sariro atau Bawono Alit, kemudian ada Memayu Hayuning Keluarga, kemudian Bangsa dan Memayu Hayuning Bawono Agung ya, lebih ya, ke alam sekitar. Artinya kita sebagai manusia di dalam ajaran budi pekerti luhur ini kan menyadari bagaimana kita itu bisa mengendalikan ego agar empat aspek Mayu Hayuning ini bisa dilaksanakan semua baik secara sariro, keluarga, kemudian bangsa dan bawono agung ini sendiri. Menurut Pak Cahyaji nih terkait dengan empat aspek ini apa yang bisa kita dapatkan ketika kita tuh menjalankan tentang empat memayu hayuning itu tadi semua, Pak? Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan.
dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara.